salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Andrea Levana Gracia dari Prodi Sistem Informasi dengan NIM 41825110017. Pada kesempatan hari ini saya akan menjawab dan menjelaskan soal terkait dengan UTS untuk mata kuliah Matematika Bisnis. Kita masuk ke bagian yang pertama yaitu terkait dengan konversi sistem bilangan. Adapun untuk soal terkait konversi sistem bilangan terdapat 4 soal berikut ini. Oke, kita masuk ke pembahasan soalnya. Untuk soal yang pertama, kita perlu mengonversikan 78 desimal ke biner, oktal, dan juga heksadesimal. Untuk bagian yang pertama, kita perlu mengonversikan desimal ke biner. Untuk mengerjakan ini, kita berarti akan membagi angka 78 desimal ini ke 2. Kenapa 2? Karena basis dari biner adalah 2. Berarti caranya adalah 78 dibagi 2 akan menghasilkan 39. Dan karena tidak ada sisa, berarti di sini kita tuliskan 0. Selanjutnya 39 akan kembali dibagi 2 dan akan menghasilkan 19. Nah, di sini ada sisa 1, berarti di sini kita tuliskan angka 1. Selanjutnya 19 dibagi 2 akan menghasilkan 9 dan akan ada sisa 1 juga. Oleh karena itu di sini kita tuliskan 1 lagi. Kemudian angka 9 ini dibagi lagi ke 2 dan akan menghasilkan 4 dan ada sisa 1. Selanjutnya 4 dibagi 2 sama dengan 2 dan tidak ada sisa, berarti di sini dituliskan 0. Kemudian 2 dibagi dengan 2 akan menghasilkan 1. Nah, karena sudah habis, berarti di sini kita jadikan ke satu rangkaian angka biner yaitu 1 0 1 1 1 0. Artinya 78 desimal sama dengan 1011 10 dalam biner. Bagian selanjutnya adalah mengonversikan ke oktal. Untuk ini kita bisa menggunakan cara yang serupa, yaitu mengonversikan desimal ke oktal. Karena oktal ini berbasis 8, berarti angka desimal ini bisa kita bagi ke 8. 78 dibagi dengan 8 akan menghasilkan 9. Dan dari ini tersisa 6. Kemudian angka 9 akan kita bagi juga ke 8 dan akan menyisakan 1. Dari sini tersisa 1. Di sini kita rangkai menjadi satu rangkaian dan akan menjadi 116 dalam oktal. Selanjutnya kita akan mengonversikan dari desimal ke heksadesimal. Heksadesimal ini berbasis 16, oleh karena itu angka desimalnya akan dibagi dengan 16. 78 dibagi dengan 16 akan menghasilkan 4, tetapi ada sisa 14. Namun untuk sistem bilangan heksadesimal, 14 akan kita tulis dengan E karena sistem bilangan heksadesimal hanya punya angka sampai dengan 9 dan seterusnya akan dituliskan dengan huruf. Dan untuk angka 14 setara dengan huruf E. Artinya dari 78 desimal apabila dikonversikan akan menjadi 4E heksadesimal. Nah, dari sini kita sudah mendapatkan 3 hasil. Yang pertama, untuk konversi dari desimal ke biner menghasilkan 10 dalam biner, dan untuk desimal ke oktal menghasilkan 116 oktal, dan untuk heksadesimalnya adalah 4E heksadesimal. Selanjutnya kita akan membahas soal nomor 2. Oke, selanjutnya kita akan membahas soal kedua, yaitu mengonversikan
101.100 biner ke desimal, oktal, dan juga heksadesimal. Yang pertama, konversi biner ke desimal. Caranya adalah dengan melakukan perhitungan sebagai berikut. Dari ke 6 digit angka ini kita akan mengalihkannya satu persatu seperti berikut ini. 0 akan dikalikan dengan 2 pangkat 0 menjadi 0 dikali 1 sama dengan 0. Kemudian 0 dikalikan dengan 2 pangkat 1 sama dengan 0 dikali 2 sama dengan 0. Selanjutnya 1 dikalikan dengan 2 pangkat 2 sama dengan 1 dikali 4 sama dengan 4. Kemudian 1 dikalikan dengan 2 pangkat 3 sama dengan 1 dikali 8 sama dengan 8. Selanjutnya 0 dikalikan dengan 2 pangkat 4 sama dengan 0 dikali 16 sama dengan 0. Dan yang terakhir 1 dikalikan dengan 2 pangkat 5 sama dengan 1 dikali 32 sama dengan 32. Ke 6 angka ini dijumlahkan menjadi 44 dalam desimal. Selanjutnya kita akan mengonversikan ke oktal. Dari biner ke oktal, caranya adalah dengan mengelompokkan digit biner menjadi per 3 digit. Hal ini dikarenakan 1 digit oktal setara dengan 3 digit biner. Berarti dari sini 1100 kita bagi per 3 digit menjadi 101 dan 100. Lalu di sini kita lakukan perhitungan. Bagian yang pertama, 0 dikalikan dengan 2 pangkat 0 sama dengan 0 dikali 1 sama dengan 0. Selanjutnya 0 dikali 2 pangkat 1 sama dengan 0 dikali 2 sama dengan 0. Kemudian 1 dikali 2 pangkat 2 sama dengan 1 dikali 4 sama dengan 4. Di sini kita jumlahkan menjadi 4. Ini adalah digit yang kedua. Kemudian kita hitung digit yang pertamanya. Di sini ada 101. Kita mulai dari 1. 1 dikalikan dengan 2 pangkat 0 sama dengan 1 dikali 1 sama dengan 1. Kemudian 0 dikalikan dengan 2 pangkat 1 sama dengan 0 dikali 2 sama dengan 0. Yang terakhir 1 dikali 2 pangkat 2 sama dengan 1 dikali 4 sama dengan 4. Di sini jumlahkan dan digit pertama adalah 5. Kedua digit ini digabungkan menjadi 54 dalam bilangan oktal. Oke, selanjutnya kita akan mengonversikan biner ke heksadesimal. Kurang lebih caranya sama, tetapi untuk dari biner ke heksadesimal, 1 digit heksadesimal setara dengan 4 digit biner. Oleh karena itu, per digitnya akan kita kelompokkan menjadi 4. Berarti 101100. Yang sini kita kelompokkan menjadi 4. Kemudian kita lakukan perhitungan. 0 dikali 2 pangkat 0 sama dengan 0 dikali 1. Selanjutnya 0 dikali 2 pangkat 1 sama dengan 0 dikali 2 sama dengan 0. Kemudian 1 dikali 2 pangkat 2 sama dengan 1 dikali 4 sama dengan 4. Kemudian 1 dikali 2 pangkat 3 sama dengan 1 dikali 8 sama dengan 8. Sini kita jumlahkan jadi 12 dalam heksadesimal setara dengan huruf
10 itu A, 11 itu B, berarti 12 adalah C. Kemudian bagian digit pertamanya juga kita lakukan perhitungan. Sini 0 dikali dengan 2 pangkat 0 sama dengan 1 sama dengan 0. Lalu 1 dikali 2 pangkat 1 sama dengan 1 dikali 2 sama dengan 2. Digit pertama adalah 2. Berarti untuk heksadesimalnya adalah 2C heksadesimal. Berarti di sini bisa kita tulis 101110 setara dengan 44 desimal, 54 oktal, dan 2C heksadesimal. Oke, selanjutnya kita akan membahas soal ketiga, yaitu mengonversikan 67 oktal ke biner, desimal, dan juga heksadesimal. Yang pertama dari oktal ke biner. Caranya adalah dengan memisahkan dua digit angka ini dan membagi setiap digitnya menjadi 3 ruangan. Nah, di sini kita cari perkalian yang dapat memenuhi angka 7 ini. Berarti di sini mulai dari 2 pangkat 0, 2 pangkat 1, dan 2 pangkat 2. Untuk memenuhi angka 7 ini berarti kita bisa mengisi 1 di 2 pangkat 2, kemudian artinya 7 dikurangi 4 menyisakan 3. Kemudian kita isi 1 lagi di 2 pangkat 1, berarti 7 dikurangi 4 dan dikurangi 2 menjadi 6. Dan berarti kita masih bisa isi lagi 1 di 2 pangkat 1. Artinya di sini sudah terpenuhi, dari 7 terkonversi menjadi 111. Kemudian untuk yang digit selanjutnya kita lakukan hal yang sama. 2 pangkat 0, 2 pangkat 1, dan 2 pangkat 2. Di sini kita masukkan angka 1 di 2 pangkat 2, berarti 6 dikurangi dengan 4 akan menyisakan 2, berarti di sini kita bisa taruh 1 lagi. Karena sudah tidak ada sisa, berarti di sini kita tuliskan 0. Berarti 67 oktal setara dengan 110 dalam biner. Selanjutnya kita akan mengonversikan ke desimal. Caranya adalah dengan melakukan perhitungan 67. Di sini 7 akan kita kalikan dengan 8 pangkat 0 yang menjadi 7 dikali 1 menghasilkan 7. Kemudian di sini 6 kita kalikan dengan 8 pangkat 1, berarti 6 dikalikan dengan 8 menghasilkan 48. Kita hitung 7 ditambahkan 48 sama dengan 55 dalam oktal. Dalam desimal. Kemudian untuk mengonversikan oktal ke heksadesimal tidak bisa dilakukan secara langsung. Oleh karena itu kita bisa menggunakan bantuan dari hasil konversi biner ataupun desimal. Insyaallah. Kita akan menggunakan hasil konversi desimal untuk mengonversikan ke heksadesimal. Seperti cara pada soal pertama tadi, kita akan membagi angka desimal dengan basis dari heksadesimal, yaitu 16. Berarti di sini 55 dibagi dengan 16 akan menghasilkan 3. Dari sini 16 dikalikan 3 akan menyisakan 7. Berarti dari 55 desimal setara dengan 37 pada heksadesimal. Di sini bisa kita tulis 67 oktal setara dengan 110 111
1 pada biner, kemudian setara dengan 55 desimal dan 37 heksadesimal. Oke, sekarang kita akan masuk ke soal terakhir dari konversi sistem bilangan, yaitu nomor 4, di mana bilangan 1A5 heksadesimal akan dikonversikan ke biner, desimal, dan juga oktal. Kita mulai dari yang bagian pertama, konversi heksa ke biner. Masing-masing angka ini akan kita buatkan 4 ruangan. Kita mulai dari yang bagian terakhir, 5. Di sini 5 kita kurangi dengan 4 menghasilkan 1. Kemudian karena dia sisa 1, berarti di 2 pangkat 0 akan kita masukkan angka 1 juga. Karena sudah tidak ada sisa, berarti untuk sisa ruangannya kita masukkan angka 0. Selanjutnya untuk A ini setara dengan angka 10. Berarti di sini kita akan masukkan pertama ke ruangan yang pertama, dari 10 dikurangi dengan 8 akan menyisakan 2. Oleh karena itu kita akan masukkan ke ruangan 2 pangkat 1. Untuk ruangan yang lainnya karena sudah tidak ada sisa, maka akan kita tuliskan 0. Dan untuk yang digit pertama yaitu 1, di sini akan kita masukkan ke ruangan yang pertama yaitu 2 pangkat 0. Dan karena ruangan yang lain sudah tidak ada sisa, berarti semuanya kita masukkan angka 0. Di sini menjadi 0001 10 10 01 01. Untuk 2 angka di depan ini karena 0 jadi tidak perlu kita hiraukan, sehingga di sini akan menghasilkan 110 10 01 01 dalam biner. Selanjutnya kita akan mengonversikan ke desimal. Caranya adalah dengan melakukan perhitungan sebagai berikut. Kita mulai dari digit yang terakhir, 5 dikalikan dengan 16 pangkat 0 sama dengan 5 dikali 1 sama dengan 5. A yaitu 10 dikalikan dengan 16 pangkat 1 sama dengan 10 dikali 16, 160. 1 dikalikan dengan 16 pangkat 2 menjadi 9, 6, 1 kali 256. 256 ini kita jumlahkan 165 256 1 4 421 dalam desimal. Kemudian yang terakhir adalah mengonversikan ke oktal. Dari heksadesimal ke oktal tidak bisa secara langsung dikonversikan. Oleh karena itu kita bisa menggunakan hasil konversi biner ataupun desimal. Di sini saya akan menggunakan hasil konversi desimal. Berarti cara menghitungnya adalah dengan membagi hasil konversi desimal ini ke basis dari oktal yaitu 8. Berarti 421 dibagi 8 sama dengan 52. Di sini menyisakan 5. Kemudian 52 dibagi dengan 8 menghasilkan 6 dan ada sisa 4. Berarti di sini menjadi 645 dalam oktal. Kita tuliskan 1A
5 heksadesimal setara dengan 1. Satu dalam biner, 421 desimal, dan 6045 dalam oktal. Jadi jawaban soal nomor 1 adalah 78 desimal setara dengan 1011110 biner atau 116 oktal atau 4E heksadesimal. Untuk nomor 2 1011110 biner setara dengan 44 desimal atau 54 oktal atau 2C heksadesimal. Kemudian yang ketiga 67 oktal setara dengan 1011110 biner atau 55 desimal atau 37 heksadesimal. Dan yang keempat 1A5 heksadesimal sama dengan 1101001 biner atau 421 desimal atau 645 oktal. Sekian untuk jawaban dari bagian pertama, yaitu konversi sistem bilangan. Selanjutnya adalah terkait dengan persamaan linier. Selanjutnya kita akan masuk ke bagian kedua, yaitu persamaan linier. Di sini soal pertama berbunyi 4 dikali X plus 5 dikurang 6 dikali 2X plus 3 sama dengan 3 dikali X plus 14 dikurang 2 dikali 5 min X plus 9. Kemudian di sini bisa kita lakukan perhitungan menjadi 4X plus 20 dikurang 12X dikurang min 6 kali 3 sama dengan min 18 sama dengan 3X plus 42 dikurang 10 ditambah 2X plus 9. Kemudian 4X dikurang 12X menjadi min 8X, 20 dikurang 18 menjadi 2, dan di sini 5X. 42 dikurang 10 sama dengan 32 ditambahkan 9 menjadi 41. Kemudian min 8X dikurang 5X sama dengan 41 dikurang 2, min 13X sama dengan 39. X sama dengan min 3. Jadi jawaban dari soal pertama X sama dengan min 3. Kemudian kita masuk ke soal kedua. Oke, untuk soal kedua bunyinya 2X plus 1 per 3 dikurang 2X plus 5 per 5 sama dengan 2 ditambah X min 1 per 6. Di sini kita lakukan perhitungan menjadi 5 dikali 2X plus 1 dikurang 3 dikali 2X plus 5 per 15 sama dengan 12 per 6 ditambah X min 1 per 6 menjadi 10X plus 5 dikurang 6X plus 15 per 15 sama dengan X plus 11 per 6, 4X min 10 per 15 sama dengan X plus 11 per 6. Di sini kita sederhanakan dengan dikalikan ke 30 menjadi 4X min 10 per 15 dikali 30 X plus 11 per 6 dikali 30. Dicoret jadi 8X min 20
sama dengan 5x plus 55. 8x min 5x sama dengan 55 plus 20. 3x sama dengan 75. X sama dengan 5. Jadi jawaban untuk soal kedua X sama dengan 25. Selanjutnya kita akan masuk ke bagian ketiga, yaitu persamaan linear 3 variabel. Di sini terdapat 3 persamaan, yaitu 2x plus 3y min z sama dengan min 5, x min 4y plus 2z sama dengan 21, dan 5x plus 2y min 3z sama dengan min 4. Di sini kita perlu menentukan nilai z-nya terlebih dahulu, yaitu menjadi z sama dengan 2x plus 3y plus 5. Ini adalah persamaan 1, persamaan 2, dan persamaan 3. Nah, kemudian kita konversikan persamaan 2 dan 3 dengan nilai dari z. Jadinya adalah x min 4y plus 2z sama dengan 21. Lalu kita masukkan nilai z-nya, berarti 2 dikali 2x plus 3y plus 5 sama dengan 21. X min 4y plus 4x plus 6y plus 10 sama dengan 21. 5x plus 2y plus 10 dikurang 21. Persamaan keempat adalah 5x plus 2y min 11. Kemudian kita konversikan nilai z ke persamaan ketiga. 5x ditambah 2y min 3z sama dengan min 4. 5x plus 2y min 3 dikali 2x plus 3y plus 5 sama dengan min 4. 5x plus 2y min 6x min 9y min 15 min 4 sama dengan 0. Min x min 7y sama dengan min 11. Untuk persamaan kelima menjadi min x min 7y min 11. Lalu dari persamaan keempat dan kelima ini kita lakukan eliminasi. 2y min 11 min x min 7y min 11. Sini kita kalikan 1 dan ini kita kalikan 5 menjadi 5x plus 2y min 11 sama dengan 0, dan min x min 35y min 55 sama dengan 0. Kita lakukan penjumlahan. X-nya hilang menjadi 2y min 35 y min 11 min 5 2y min 35 sama dengan 11 ditambah 55. Di sini dihitung menjadi 35
3Y sama dengan 66. Y sama dengan minus 2. Lalu nilai Y ini kita masukkan ke persamaan keempat untuk mencari nilai dari X. (5X plus 2Y min 11 sama dengan 0). 5X plus 2 dikali min 2 min 11 sama dengan 0. 5X min 4 min 11 sama dengan 0. 5X sama dengan 15. X sama dengan 3. Kita sudah mendapatkan nilai Y dan X, yaitu Y sama dengan min 2 dan X sama dengan 3. Kemudian kita cari nilai Z dengan memasukkan nilai dari X dan juga Y ke persamaan yang sebelumnya sudah kita buat, yaitu Z sama dengan 2X plus 3Y plus 5. 2, kita masukkan nilai X yaitu 3, berarti 2 dikali 3 ditambah 3 dikali nilai Y yaitu min 2 plus 5 sama dengan 6 dikurang 6 ditambah 5. Z sama dengan 5. Dari sini kita sudah mendapatkan ketiga nilai variabel, yaitu X sama dengan 3, Y sama dengan min 2 dan Z sama dengan 5. Selanjutnya kita akan masuk ke bagian keempat. Selanjutnya adalah bagian terkait dengan kuadrat sempurna. Kita masuk ke soal pertama. Di sini ada soal 2x kuadrat min 4x min 3 sama dengan 0. Untuk menghitung kuadrat sempurna, kita perlu mengubah nilai A menjadi 1 terlebih dahulu. Oleh karena itu di sini kita akan membaginya dengan 2. Persamaannya akan menjadi x kuadrat min 2x min 3 per 2 sama dengan 0. Kemudian kita akan mendefinisikan nilai A sama dengan 1, B sama dengan min 2, dan C sama dengan min 3 per 2. Di sini persamaannya menjadi x kuadrat min 2x sama dengan 3 per 2. Lalu kita akan menghitung nilai setengah dari B. Berarti setengah dikalikan B-nya adalah min 2. Kita akan mendapat nilai min 1. Lalu dari min 1 ini kita hitung kuadratnya menjadi 1. Dan nilai 1 ini akan kita tambahkan ke penyederhanaan yang telah kita buat, yaitu menjadi x kuadrat min 2x plus 1 sama dengan 3 per 2 plus 1. Kita hitung x kuadrat min 2x plus 1 sama dengan 3 per 2 plus 2 per 2. X min 1 kuadrat sama dengan 5 per 2. X min 1 sama dengan plus minus akar dari 5 per 2. X sama dengan 1 plus minus akar 5 per 2. X1 sama dengan 1 plus akar 5 per 2. Dan X2 sama dengan 1 minus akar 5 per 2. Jadi nilai X dari persamaan ini adalah 1 plus akar 5 per 2 atau 1 minus akar dari 5 per 2. Selanjutnya soal kedua. Oke, selanjutnya untuk soal kedua bunyinya adalah 5x kuadrat plus 10x plus 2 sama dengan 0. Seperti soal yang nomor 1 tadi, kita perlu membuat nilai A menjadi 1. Oleh karena itu persamaan ini akan dibagi dengan 5 menjadi x kuadrat plus 2x plus 2 per 5 sama dengan 0. Kita definisikan nilai A sama dengan 1, B sama dengan 2, dan C sama dengan 2 per 5. Kemudian
kita buat penyederhanaan menjadi x kuadrat plus 2x sama dengan min 2/5. Lalu kita hitung nilai setengah B menjadi setengah dikalikan dengan B-nya yaitu 2 jadi 1. Lalu kita hitung kuadrat dari B yaitu 1 kuadrat sama dengan 1 dan kita tambahkan ke penyederhanaan yang sudah kita buat menjadi x kuadrat plus 2x plus 1 sama dengan min 25 plus 1. X kuadrat plus 2x plus 1 sama dengan min 25 ditambah 5/5. X kuadrat plus 2x plus 1 sama dengan 3/5. X min 1 kuadrat sama dengan 3/5. X min 1 sama dengan akar plus minus akar dari 3/5. X sama dengan 1 plus minus akar dari 3/5. X1 sama dengan 1 plus akar 3/5 dan X2 sama dengan 1 minus akar dari 3/5. Soal ketiga bunyinya adalah 3x kuadrat plus 12x min 18 sama dengan 0. Di sini kita sederhanakan dengan dibagi 3 menjadi x kuadrat plus 4x min 6 sama dengan 0. Kita definisikan nilai A sama dengan 1, B sama dengan 4, dan C sama dengan min 6. Lalu kita sederhanakan menjadi x kuadrat plus 4x sama dengan 6. Lalu kita cari nilai setengah B-nya yaitu setengah dikalikan dengan 4 jadi 2 dan dari 2 ini kita kuadratkan menjadi 4. Lalu kita tambahkan ke persamaan yang sudah disederhanakan menjadi x kuadrat plus 4x plus 4 sama dengan 6 ditambah 4. Kita hitung x kuadrat plus 4x plus 4 sama dengan 10. X plus 2 sama dengan x plus 2 kuadrat sama dengan 10. X plus 2 sama dengan plus minus akar dari 10. X sama dengan min 2 plus minus akar dari 10. X1 sama dengan min 2 plus akar 10 atau X2 sama dengan min 2 min akar dari 10. Selanjutnya untuk soal nomor 5, soalnya adalah terkait menggambar kurva dari fungsi berikut yaitu y min x kuadrat plus 4x min 3. Dari sini kita definisikan nilai a-nya sama dengan min 1, b-nya sama dengan 4, dan c-nya sama dengan min 3. Dari sini untuk menggambarkan kurva kita perlu mengetahui titik puncaknya terlebih dahulu. Oleh karena itu kita akan mencari xp sama dengan min b per 2a. Kita masukkan nilainya berarti min 4 per 2 dikali a yaitu min 1. Jadinya adalah min 4 dibagi dengan min 2. Jadi nilai x dari titik puncak adalah 2. Kemudian kita cari nilai y dari titik puncaknya dengan memasukkan nilai x. Berarti y sama dengan min x kuadrat plus 4x min 3. Y sama dengan min 2 kuadrat plus 4 kali 2 min 3. Y sama dengan min 4 ditambah 6 tambah 8 dikurangi 3. Min 7 ditambah 1. Y sama dengan 1.
Dari sini kita bisa menentukan titik puncaknya adalah 2,1. Kemudian selanjutnya kita akan menentukan titik-titik bantuan untuk membuat gambar kurvanya. Apabila nilai Y-nya sama dengan 0, berarti kita masukkan ke persamaannya. Y sama dengan 0 plus 0 min 3. Jadi apabila X-nya 0, Y-nya adalah min 3. Kemudian kalau X-nya adalah 1, berarti nilai Y-nya adalah min 1 kuadrat plus 4 dikali 1 min 3. Y sama dengan min 1 plus 4 dikurangi 3, berarti Y sama dengan 0. Jadi apabila X-nya 1, Y-nya adalah 0. Apabila X-nya 2, Y-nya adalah 1. Lalu apabila X-nya 3, Y-nya sama dengan min 3 kuadrat plus 4 kalikan 3 dikurangi 3. Y sama dengan min 9 plus 12 dikurangi 3. Y sama dengan 0. Jadi apabila nilai X-nya adalah 3, Y-nya 0. Dari titik-titik bantuan ini dan titik puncaknya, kita akan membuat gambar kurvanya. Sekarang kita akan menggambar kurvanya dari nilai X dan Y yang telah kita tentukan. Kita masukkan titik yang pertama, X sama dengan 0, berarti Y-nya sama dengan min 3. Berarti dia ada di bawah sini. Kemudian yang kedua, X sama dengan 1, berarti Y-nya sama dengan 0. Kemudian titik puncaknya, X sama dengan 2, Y-nya sama dengan 1. Dan titik yang terakhir, X sama dengan 3, Y-nya sama dengan 0. Dari titik-titik tersebut kita buat kurvanya. Untuk tampilan kurvanya sebagai berikut. Parabolanya membuka ke bawah karena nilai dari A-nya adalah minus. Sekian jawaban saya untuk UTS mata kuliah Matematika Bisnis. Terima kasih.